masih sama Endang nih di sini dalam kegiatan sosialisasi penangkaran curik Bali di Taman Safari Indonesia. Dan tentunya banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelas, kita langsung lihat bersama di kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Populasi pada saat itu 2005 hanya ada 5 ekor. Ini sudah disurvei selama 1 tahun lebih oleh FOKSI, Forum Konservasi Satwa Liar, dan juga bersama-sama dengan LIPI pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Nur di sini. Pak Nur Dito juga ikut. Hanya ada 5 ekor di alam. Dalam 5 ekor itu, 4 ekor yang pakai ring. Berarti mereka itu hasil penangkaran yang dilepas liarkan. Yang 1 ekor mungkin hasil berkembang biak di sana. Jadi begitu kritisnya populasi curik Bali saat itu. Menurunnya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena menurunnya kualitas habitat di TNBB pada saat itu, juga keamanan untuk mengamankan curik Bali di Taman Nasional juga sangat rawan di sana. Kita akan bangun seperti ini, stop center yang ada sekarang sudah ada di Bali Barat. Mungkin kita akan ada kedua stop center karena kita tidak ingin semua telur itu disimpan di satu basket. Kalau ada apa-apa habis gitu. Minimal ada 2 tempat yang berbeda. Rencana kami seperti itu. Dan bersama dengan itu APCD juga siap menitipkan fresh blood yang baik itu kepada para penangkar. Jadi kita ada timbal balik gitu. Menitipkan juga ke curik Bali yang baik untuk para penangkar sebagai pemulihan genetik juga di penangkar. Dan kami mempunyai flowchart seperti ini. Kalau itu populasi curik Bali yang ada di APCD, kita taruhkan di stock center. Dan kita mengharapkan juga dari masyarakat penangkar juga menyerahkan ke stock center sama-sama, sehingga burung-burung kita ini dengan ini akan bergabung di sini, termasuk burung yang dari luar negeri dan lain sebagainya akan masuk dalam ini untuk perbaikan genetik. Dan juga kami juga akan langsung menitipkan sebagian kepada para penangkar sehingga penangkar juga memiliki bibit yang baik. Pasti tidak bisa banyak, tapi sebagai bibit bisa dilakukan seperti itu. Terus begini loh Pak, sekarang yang terjadi di lapangan, Jalak Bali ini kan ada yang resmi, ya kan? Terus ada juga yang istilah kami itu bodong Pak. Bodong itu tanpa izin, tanpa sertifikat tentunya. Dan itu Pak, ya udah bukan rahasia umum ya. Kalau kita datang ke Klaten, dari Jimbung dan sekitarnya, Jalak Bali tanpa izin, anakan ya Pak ya, tanpa izin, tanpa sertifikat, itu udah dicampur sama jalak sore Pak. Artinya, saya tidak menyarankan untuk dilakukan rahasia Pak, tidak. Karena faktanya kalau ada rahasia pun, kami juga kelepek-kelepek Pak. Jadi, seperti itu Pak, faktanya seperti monggo nanti keputusannya yang terbaik seperti apa, tapi fakta lapangan itu peredaran Jalak Bali bodong dari Jawa Tengah, dari Jogja, Jawa Timur, dan Jakarta dan sekitarnya itu luar biasa Pak. Itu juga menghambat kami yang memang diberi kewenangan untuk menangkap dan resmi tadi Pak. Perkenalkan saya Mekananda Pak. Saya menangkar dari Bogor Pak. Tapi gimana Pak? Resmi Pak, resmi. Jadi saya menangkarkan tidak hanya Jalak Bali Pak. Saya menangkarkan berbagai jenis burung, termasuk burung impor. Saya beruntung karena saya mengenal Pak Menteri sebelumnya, sehingga saya mendapat surat izin dari beliau, pada tangan kalau nggak salah Pak Darori, untuk menangkarkan burung-burung yang dilindungi. Ini saya sampaikan karena pada satu pertemuan saya menghadap Pak Menteri, saya sampaikan bahwa burung-burung di Indonesia ini sudah banyak yang hampir punah. Kita sebutkan saja yang sudah menurut saya sudah sulit saya dapatkan. Ada jenis burung namanya lako.
itu murai batu dari Pulau Jawa. Sekarang saya sudah mencari, saya nggak bisa dapatkan lagi. Kita juga sering mendengar nama Beunias. Di Niasnya saja sudah nggak ada, Pak. Itu yang jadi banyak lagi burung-burung yang kondisinya sekarang sudah, kalau tidak dikatakan punah, dia sudah habis. Kita ingat juga misalnya ada kakak tua cempaka dari Pulau Sumbar. Di sana saja hutannya sudah rusak. Kita bisa bayangkan kondisi burung itu di sana. Namun kalau kakak tua cempaka masih ada lagi beberapa penangkar. Namun kembali lagi sejarah Jalak Bali pada saat sebelum terbentuk APCB, kakak tua ini juga dikejar-kejar. Apalagi terakhir-terakhir kita lihat di TV, ada di koran, bagaimana orang menundukkan atau membawa kakak tua dari daerahnya sana yang ditangkap oleh polisi dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya berawal dari sana, kembali ke Jalak Bali. Saya tentunya kami para penangkar, bukan berarti saya mau mewakili para penangkar, karena masing-masing punya pendapat masing-masing. Kalau saya dari sejak awal, karena saya juga bersama-sama dengan Pak Tony, dengan teman-teman yang lain membentuk APCB, salah satunya adalah bagaimana kita ingin membanjiri pasar di dalam negeri ini, sehingga harga, cerita nih Pak, di tahun-tahun 2005 itu harga Jalak Bali satu pasang bisa sekitar 15 juta. Kalau yang sudah terbukti bisa dikembangbiakan di atas 30 juta. Sehingga tidak heran yang dikatakan Pak Tony bahwa Jalak Bali di hutan Bali Barat pada saat itu tinggal 5 ekor. Nah, apa yang dicita-citakan sebetulnya oleh APCB ini pada awal itu, saya menambahkan apa yang disampaikan, ini sebetulnya sudah tercapai. Jalak Bali ini sudah banjir di pasar saat ini. Saat ini Pak, posisinya Jalak Bali ini di pasaran bukan saja harganya sudah jatuh, mungkin sekitar 5 juta atau di bawah itu juga, bahkan sudah tidak bisa dijual. Artinya saking sudah banjir, Jalak Bali ini sudah sulit dijual, di banyak penangkar sudah mengalami kesulitan untuk dijual. Jadi tadi kalau dikatakan secara komersial menguntungkan dan nilai ekonominya yang tinggi, pada saat ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu tepat istilah itu. Jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh bapak-bapak bahwa akan mengaudit dan lain sebagainya, kami sangat mendukung. Juga kontribusi dari penangkar, menurut saya, teman-teman tadi saya pagi-pagi juga ngobrol dengan teman-teman para penangkar, siap. Jadi nggak ada masalah bagi para penangkar untuk memberikan kontribusinya, memberikan Jalak Bali untuk dikembangkan di Bali Barat. Hanya tentunya, mohon maaf Pak Kepala Balai, tadi ngobrol-ngobrol sebentar juga dengan beliau, dengan Bapak, kondisi di sana juga tidak aman-aman betul. Pencuriannya juga jalan terus, ya kan? Burung-burung predatornya juga banyak di sana, sehingga kalau dikatakan sudah banyak sekalipun juga belum tentu betul. Kami kan para penangkar ini kan untuk menangkarkan ini kan pakai hati. Ini penangkar ini kan bukan sekedar komersial saja, tapi memang kita hobi betul. Saya dari kecil memang hobi burung, makanya tempat saya burungnya macam-macam. Saya undang bapak-bapak datang ke tempat kami. Jadi kalau kita menyerahkan burung kita, hasil penangkaran kita, tentunya kita juga ingin satu ketika tengoklah anak-anak kita ini. Kalau dikirim ke Bali Barat, one day kita juga pengen lah nengok sana. Oh inilah anak-anak saya sekarang sudah punya cucu-cucu. Kita juga bangga. Ya, jadi saya kira ini juga perlu mendapat perhatian. Demikian juga dalam jangka panjang, tidak sekedar nilai ekonomi tentunya,
karena kami juga sangat hobi untuk pengembangan burung-burung ini. Kemudian mengenai tadi juga disinggung soal ekspor, saya kira ini salah satu jalan keluar dengan harga jalak Bali yang sudah jatuh, bahkan tadi saya katakan sulit untuk dijual saat ini Pak, karena sudah banjir, betul-betul banjir. Saya kira ini jalan keluarnya adalah salah satunya adalah dengan cara ekspor. Nah inilah yang diharapkan dukungan dari pemerintah. Kita dengar Pak, misalnya Thailand itu kalau mau ekspor bunga anggrek, Thailand adalah salah satu saya kira teman tahu betul itu eksportir bunga anggrek. Itu kalau pagi ini dapat email dari London misalnya ada permintaan anggrek, nanti jam 12 siang anggrek itu sudah di atas pesawat. Demikian mudahnya aturan di mana saya kira pemerintah perlu termasuk mengenai tadi Pak dokter hewan tadi yang disampaikan Pak itu betul sekali, karena nggak ada nih dokter di Indonesia ini yang ngerti burung itu. Terus terang saja teman-teman juga cerita bahwa burung kita sakit, kita bawa ke dokter hewan juga ke rumah kita, malah dokternya nanya ini burung apa ya? Kita nggak yakin itu burung bisa. Burungnya saja nggak tahu namanya, kita makin nggak yakin bahwa para dokter kita ini mohon maaf budaya, karena kami bersyukur juga Pak Direktur, di tempat kami ini menjadi tempat pelatihan dari IPB Pak, juga dari PKBSI juga. Jadi tempat kami menjadi tempat penelitian, sudah ada banyak S1 dan S2 yang lulus di tempat kami. Makanya saya undang Bapak untuk ke sana kapan ke sana. Jadi itu Pak, kemudian karena saya kira ini dokter hewan ini jadi masalah betul bagi kami para penangkar burung. Mohon ini ada kelas khusus nanti Bu Widaya di IPB sana yang khusus belajar soal burung ini. Ada susu, iya, yang saya heran Bu Widaya, mumpung ada Bu Widaya, saya waktu kelas 4 SD itu ibu saya ternak ayam petelur. Kelas 4 SD, sudah berapa puluh tahun. Tiba-tiba satu malam mati karena tetelo. Saya heran, kemarin itu di tempat saya itu kena serangan tetelo, nggak ada satu dokter hewan pun bisa ngobatin. Berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini yang saya pikir apa nggak mestinya salah satunya IPB gitu memikirkan gimana ngobatin tetelo. Paling gampang begitu kena tetelo orang mengatakan flu burung gitu, selesai kan. Ini yang sampai sekarang belum bisa diatasi. Inilah makanya tadi yang dikatakan Pak Skardi mengenai dokter hewan ini sangat kita butuhkan.